Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang struktur dan pola keruangan kota. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zara Putri Hadiah, kelas 12 IPS 4, tempat tanggal lahir Cirebon, 29 April 2006. Hobi, berenang, cita-cita, menjadi diplomat. Perkenalkan, nama saya Dea Fairuz Aurina, kelas 12 IPS 4, tempat tanggal lahir Cirebon, 23 Agustus 2006. Hobi membaca, cita-cita pegawai bank. Perkenalkan, nama saya Naila Anjeli Terawan, kelas 12 IPS 4. Tempat tanggal lahir Cirebon 15 Oktober 2006. Hobi saya membaca novel dan cita-cita ingin menjadi pramugari. Struktur dan pola keruangan kota. Kompetensi dasar 3.2. Menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi struktur keruangan kota dan menjelaskan perkembangan kota dengan benar. Perhatikan video berikut tentang berita keruangan kota di ibu kota. Kelola konsep tata ruang Jakarta menjadi salah satu persoalan menonjol di Jakarta. Penataan pemukiman kumuh serta penyediaan rumah yang layak bagi warga dilakukan untuk perbaikan Jakarta ke depannya. Sebagai ibu kota negara, permasalahan yang dihadapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan penanganan yang komprehensif. Berbagai persoalan menonjol memerlukan perhatian serius, diantaranya soal konsep tata ruang Jakarta, penataan permukiman kumuh, serta penyediaan rumah yang layak bagi warga. Penggusuran terhadap hunian keluarga dan unit usaha di Jakarta mengalami peningkatan dan menjadi perhatian serius. Pada tahun 2015 terjadi 113 kasus penggusuran dan pada tahun 2016 terjadi 193 kasus penggusuran. Harga tanah yang terus meroket juga mengancam penduduk berpendapatan rendah dan menengah untuk mendapatkan rumah dengan harga terjangkau di kota Jakarta. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. 1. Karakteristik kota. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Ciri kota. Berdasarkan ciri fisik, 1. Sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket, 2. Tempat parkir yang memadai, 3. Tempat rekreasi dan olahraga, 4. Alun-alun, 5. Gedung-gedung pemerintahan. Berdasarkan ciri sosial, 1. Masyarakatnya heterogen, 2. Bersifat individualistis dan materialistis, 3. Mata pencariannya non-agraris, 4. Corak kehidupannya bersifat Gesellschaft atau hubungan kekerabatan mulai pudar. Ciri kehidupan kota. A. Adanya pelapisan sosial ekonomi, misalnya perbedaan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. B. Adanya jarak sosial dan kurangnya toleransi sosial di antara warganya. C. Adanya penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu masalah dengan pertimbangan perbedaan kepentingan, situasi, dan kondisi kehidupan. D. Warga kota umumnya sangat menghargai waktu. E. Cara berpikir dan bertindak warga kota tampak lebih rasional dan berprinsip ekonomi. Ciri masyarakat kota. 1. Egois. Tumbuhnya sikap egois disebabkan karena adanya pengaruh individualis sehingga melahirkan persaingan antar warga. 2. Memiliki pekerjaan yang beraneka ragam. Pekerjaan masyarakat kota pada umumnya bergerak di bidang jasa dan perdagangan. 3. Masyarakat kota berfungsi sebagai agent of change, agen perubahan. Karena pola pikir masyarakat kota terbuka dalam menerima budaya pengaruh dari luar. 4. Kehidupan keagamaan masyarakat kota sudah berkurang karena kesibukan kerja. Masyarakat menjadi materialistis, memiliki kontrol sosial rendah, dan emosi keagamaan berkurang. 5. Kota memiliki kesempatan kerjasama yang luas. Pekerjaan di kota meliputi pekerjaan formal dan non-formal dengan berbagai bidang kehidupan yang ada. 2. Pola keruangan kota. A.
Pola sentralisasi merupakan pola persebaran kegiatan kota yang cenderung mengelompok pada satu wilayah utama. B. Pola desentralisasi merupakan pola persebaran yang cenderung menjauhi pusat atau inti kota. C. Pola nukleasi merupakan pola persebaran kegiatan kota yang menyerupai pola sentralisasi, tetapi skala ukuran lebih kecil. D. Pola segresi merupakan pola persebaran kota yang terpisah-pisah berdasarkan keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Struktur keruangan kota. A. Teori konsentris. Kota dibagi menjadi 5 zona, yaitu 1. Daerah pusat kegiatan, 2. Zona peralihan, 3. Daerah tempat tinggal para pekerja, 4. Daerah tempat tinggal kelas menengah, 5. Daerah tempat tinggal para pengelaju. B. Teori ketinggian bangunan. Pada teori konsentris menekankan bahwa kota merupakan perwujudan dua dimensi secara horizontal saja, sementara ketinggian bangunan diabaikan. Hubungan ketinggian bangunan dengan penggunaan lahan sebaiknya diperhatikan dalam merumuskan pola penggunaan lahan yang akan datang, sehingga kesemrawutan kota dapat dihindari. C. Teori sektor. Teori sektor membagi wilayah menjadi 5, yaitu 1. Daerah pusat kota atau CBD terdiri atas pusat ekonomi, sosial, pemerintahan, dan budaya. 2. Zone of Wholesale Light Manufacturing terdiri atas industri kecil dan perdagangan. 3. Zona pemukiman kelas rendah merupakan tempat tinggal bagi pekerja industri di kota dengan penghasilan rendah. 4. Zona pemukiman kelas menengah merupakan daerah yang ditinggali oleh penduduk dengan penghasilan tinggi. 5. Zona pemukiman kelas tinggi merupakan pemukiman golongan atas. D. Teori inti ganda atau pusat kegiatan banyak. Struktur ruang kota menurut teori inti ganda adalah sebagai berikut. 1. Pusat kota atau CBD. 2. Kawasan niaga dan industri ringan. 3. Kawasan murbawisma atau pemukiman kualitas rendah. 4. Kawasan madyawisma atau pemukiman kualitas sedang. 5. Kawasan aduwisma atau tempat tinggal kualitas tinggi. 6. Pusat industri berat. 7. Niaga atau perbelanjaan lain di pinggir kota. 8. Upah kota suburban kawasan industri. Adanya berbagai kegiatan di pusat kota akan menimbulkan adanya pengelompokan segregasi dan penyebaran jenis-jenis kegiatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti A. Ketersediaan ruang dalam kota, B. Jenis-jenis kebutuhan warga kota, C. Tingkat teknologi yang ada, D. Perencanaan pembangunan perkotaan, E. Faktor geografis setempat. Karena kota berfungsi sebagai pusat kegiatan, maka penataan ruangnya harus melalui perencanaan yang cermat. Perencanaan penataan ruang perlu memerhatikan aspek-aspek sebagai berikut. A. Aspek sosial, seperti kependudukan, sosial budaya, pendidikan, agama, status sosial, struktur sosial masyarakat. B. Aspek ekonomi, seperti pendapatan per kapita, produksi, perdagangan, pertambangan. C. Aspek fisik, seperti relief dan tanah. 4. Penataan ruang kota. A. Perumahan. B. Industri. C. Jasa. D. Sarana pemerintahan. E. Tempat pemasaran. F. Pusat kesehatan. Sekian materi yang kami beri. Maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.